يهدي الحائرين ضياء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sayyid Asy-Syarif Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad menganjurkan kita untuk mempunyai wirid berupa bertafakur, berupa merenung, bertafakur tentang yang baik. Diusahakan mempunyai waktu, menyediakan waktu untuk berpikir, bertafakur sehari, dalam sehari semalam, paling tidak 1 jam. Dan dijelaskan bahwasanya waktu yang tepat untuk bertafakur adalah fi jawfil laili, di tengah malam. Kemudian tempat apa yang harus kita menjadi sarana untuk berpikir. Wa majarut taqwa wa majalul fikri kathiratun, dan wadah atau sarana atau medan untuk kita pikirkan kathiratun itu banyak. Faminha, di antaranya adalah bahwa asyrafuha, dan yang paling mulia, anta tafakkara fi ajaibi masnu'atillahil bahira. Hendaklah kita berpikir dalam keajaiban-keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang nampak, yang ada. Wa athari qudratihi al-batinah wa dhahirah, dan tanda-tanda kemahakuasaan Allah al-batinah, bagi yang tersembunyi, wa dhahirah, dan yang nampak, batin dan zahir. Wa ma batha minal ayati fi malakutil ardi was samawat, dan apa-apa yang terhampar dari tanda-tanda Allah, dari tanda-tanda kerajaan Allah itu, apa-apa yang di bumi dan juga apa-apa yang di langit. Wa hadzal tafkir, dan berpikir di bab ini adalah yazidu fi ma'rifatika bi dzatillahi wa sifatihi. Itu akan menambah pengetahuan kamu bi dzatillahi, terhadap zat Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya, wa asma'ihi, dan nama-nama. Faqad hatha Allah alaihi biqaulihi, dan Allah telah memerintahkan, telah menganjurkan, telah memberikan motivasi kepada kita alaihi, atas bagaimana berpikir tentang keajaiban ciptaan Allah. Biqaulihi, dengan firman-Nya, unzuru madza fis samawati wal ard, lihatlah, perhatikan, lihatlah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Wa anta min ajabil masnu'at, dan engkau sendiri termasuk daripada keajaiban ciptaan Allah. Fatafakkar fi nafsika, maka renungkanlah atau pikirkanlah fi nafsika, dalam dirimu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di dalam bumi itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam dirimu sendiri, afala tubsirun, tidakkah engkau melihat? Sehingga dengan kita jalan-jalan, tujuannya untuk menjalankan perintah Allah, melihat apa yang di bumi, yang di langit, supaya menambah keyakinan kita, keimanan kita kepada kemahakuasaan Allah, sehingga akhirnya muncullah ayat seperti itu. Subhana
ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi segala macam ciptaan Allah yang Allah terangkan tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang batil. Sampai dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu, Allah tidak malu untuk membuat sebuah contoh berupa nyamuk. Kalau orang-orang beriman akan mengatakan itu hak dari Allah, benar dari Allah. Akan tetapi orang-orang yang imannya kurang, yang kafir, mengatakan madza aradallahu bihadza mathala. Apa yang Allah hendaki? Kayaknya meremehkan. Kok nyamuk? Padahal dari nyamuk subhanallah banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Yang lagi dan seyogianya seharusnya anta tafakkar. Kalian berpikir, kamu berpikir fi alaihi, dalam kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Allati awsalaha ilaika. Berpikir tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu maha baiknya, luar biasa. Allati awsalaha ilaika, yang Allah sampaikan kepadamu. Wa ni'amihi, dan berpikir tentang kenikmatan Allah. Allati asbauha alaika, yang Allah curahkan nikmat-nikmat tersebut alaika, atas kamu. Qala ta'ala, qala Allah ta'ala, Allah berfirman, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, la'allakum tuflihun, agar engkau bahagia. Yang kedua adalah kita diperintahkan untuk berpikir tentang kemahakuasaan Allah dan tentang maha baiknya Allah luar biasa, yang mencurahkan kenikmatan kepada kita semua walaupun kita tidak minta. Dan kalau kita bandingkan antara nikmat Allah, antara sehat, nikmat sehat dengan nikmat sakit, dengan sakit kira-kira banyakkan mana? Banyak sakitnya apa banyak sehatnya? Katakanlah setahun, dalam setahun itu berapa kali kita sakit? Lebih banyak sehatnya apa lebih banyak sakitnya? Pasti lebih banyak sehatnya. Dan adapun ketika sakit, kalau kita menjalaninya dengan ikhlas, maka sungguhnya itu kenikmatan yang luar biasa. Di mana di dalam kita sakit itu Allah cabut, Allah hapus dosa-dosa kita dengan rasa sakit tersebut. Di mana dengan rasa sehat, mungkin Allah nggak hapus. Ada dosa-dosa yang tidak bisa dihapus ketika kita sehat. Maka dihapusnya dengan datangnya rasa sakit. Ketika kita sakit, Allah cabut dosa-dosa kita. Sebagaimana sudah kita ketahui ketika ngaji Ma'allaus Kuliah, tidaklah Allah menjadikan hamba itu sakit kecuali Allah utus 4 malaikat. Ketika dia sakit, Allah utus 4 malaikat. Malaikat pertama Allah perintahkan untuk mencabut, untuk mengambil aura pancaran cahaya di wajah setiap hamba yang sakit. Malaikat kedua Allah perintahkan untuk mencabut sinar mata pada orang yang sakit sehingga kelihatannya sayu matanya. Kemudian malaikat yang ketiga Allah perintahkan untuk mencabut kenikmatan makanan dan minuman yang dirasakan, sehingga setiap orang sakit pasti makannya nggak enak. Kemudian malaikat yang keempat Allah perintahkan untuk mencabut semua dosa-dosanya,
dicabut, dibawa, diambil oleh malaikat yang keempat. Akan tetapi ketika seorang hamba tersebut sudah kembali sehat, Allah perintahkan 3 malaikat tadi mengembalikan apa yang telah diambil. Aura wajahnya yang kuyup dikembalikan lagi menjadi ceria. Sinar matanya yang sayu Allah kembalikan lagi. Kelezatan makanan dan minuman yang diambil dikembalikan lagi. Kecuali malaikat yang keempat yang mengambil semua dosa-dosa hamba tersebut. Sehingga malaikat yang keempat pun bertanya, ya Allah, Engkau perintahkan kami malaikat keempat untuk mengambil apa yang dimiliki hamba tersebut. Yang ketiga, tiga malaikat tadi Kau perintahkan untuk mengembalikan, tapi yang saya ini, yang Kau perintahkan mengambil dosa-dosanya, tapi yang Kau perintahkan untuk kembalikan. Lalu bagaimana dosa-dosanya? Akan saya bawa kemana? Maka firman Allah, watruh ilal bahri, buang dosa-dosa hamba tersebut ke lautan. Itulah termasuk daripada bentuk rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika seorang hamba yang sakit. Maka kata Allah, wadhkuru 'alallahi la'allakum tuflihun. Ingatlah betapa baiknya Allah SWT, la'allakum tuflihun, agar engkau bahagia. Ketika sehat dibanding dengan sakit, lebih banyak sehatnya daripada sakitnya. Jadi yang kedua adalah kita diperintahkan untuk memikirkan, bertafakur betapa nikmat Allah yang diberikan kepada kita luar biasa banyaknya. Sehingga dengan dikirimkan sakit saja kita diperintahkan untuk mengingat Allah, bukan marah-marah. Dan ketika kita diperintahkan puasa juga cuma sebulan dari 12 bulan. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu, dan jika engkau menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada diri kamu, la tuhsuha, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Sementara nikmat Allah itu banyak sekali. Ada sebuah mahfuzat, as-sihhatu tajun la ya'lamuha illal marḍa. Nikmat sehat. Sehat itu seperti mahkota yang tidak akan bisa dilihat kecuali oleh orang yang sakit. Perhatikan orang yang sakit, mau ngapa-ngapain nggak bisa. Maka as-sihhatu tajun, sehat itu merupakan mahkota la ya'lamuha illal marḍ, tidak bisa dilihat kecuali oleh orang yang sakit. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kalian mencoba menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, sungguh enggak bakal bisa dihitung. Dari nikmat hidung saja satu, Masya Allah, bisa nyium berbagai macam aroma makanan yang enak-enak. Dan ternyata luar biasa, menghirup udara itu enaknya dari hidung. Kalau dari mulut nggak enak. Itu dari nikmat satu hidung, belum mata. Jadi yang kedua, medan kita untuk berpikir, untuk merenung, yaitu merenung tentang kemahabaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita semua. Sampai sedih juga merupakan apa? Nikmat. Bahagia juga merupakan nikmat. Wa qala ta'ala, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada yang terjadi kepadamu dari satu nikmat, faminallah, maka itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Cuman kadang kita manusia mikirnya suudzonnya, mendahulukan suudzon daripada husnuzon. Ketika kita tertimpa musibah, kena sakit atau apa, yang muncul adalah egonya dulu, marahnya dulu. Kenapa begini? Akhirnya itulah yang menghilangkan kenikmatan, yang menghilangkan pahala. Makanya Nabi mengajarkan begitu. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, diajarkan untuk bersyukur, alhamdulillahi allati bi ni'matillahi tatimmus shalihat. Adapun ketika kita dalam keadaan kurang baik, kurang sehat, maka tetap bersyukur, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Jadi bukan mendahulukan mengeluhnya. Wa thamatu hadza tafakkuri imtila'ul qalbi bi mahabbatillahi wa istighali bi syukrihi batinan wa zahiran kama yuhibbu wa yarda. Wa thamatu hadza tafakkuri, dan buah dari berfikir yang kedua ini, berpikir tentang kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita, buahnya apa? Intila'ul qalbi bi mahabbatillah. Terpenuhinya hati itu dipenuhi oleh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal istighalu bi syukrihi, dan dipenuhi dengan rasa syukur dan sibuk dengan bersyukur kepada Allah, batinan wa zahiran, batin dan lahir dan batin, kama yuhibbuhu wa yarda, sebagaimana yang Allah sukai dan Allah ridhoi. Jadi buah kedua dari kita berpikir tentang nikmat-nikmat Allah adalah hati kita dipenuhi dengan rasa cinta pada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik lahir maupun batin. Kita punya anak cowok, emaknya minta diantarin ke pasar, uring-uringan, giliran pacar yang nelpon, antarin saya, langsung jalan. Berarti kebalik ini. Kira-kira begitu. Harusnya kita lebih memikirkan betapa maha baiknya Allah dengan berpikir tentang nikmat-nikmatnya, sehingga hati kita penuh dengan cinta pada Allah. Dan anak-anak kita juga harus begitu. Betapa orang tua kita perhatian sekali. Ini malah lebih perhatian kepada pacarnya. Maka medan untuk berpikir kedua adalah berpikir tentang bagaimana Allah maha baiknya kepada kita, berpikir tentang nikmat-nikmat Allah yang tercurah banyak kepada kita. Wayang bagi, dan yang ketiga adalah seharusnya anta tafakkara fi ihafati ilmi Allah bika wa naqlihi ilaika wa ibla'ihi 'alaika. Hendaknya kita berpikir tentang ilmu Allah yang meliputi kita. Kita ini pandangan Allah dengan ilmunya Allah kepada kita. Allah yang menciptakan kita. Maka Allah yang tahu persis bagaimana badan kita, apa yang dibutuhkan oleh badan kita. Berpikir tentang bahwasanya ilmu Allah mengelilingi kita. Wa nadhihi ilaika, dan Allah memandang kita, melihat kita, mengawasi kita. Wa ifla'ihi 'alaika, dan Allah mengawasi, pengawasan Allah 'alaika terhadap kamu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa laqad khalaqnal insana, dan sungguh telah kami ciptakan
manusia. Wa na'lamu, dan kami mengetahui ma tuwaswisu bihi nafsu, apa yang dibisikkan oleh jiwanya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami itu, Allah itu aqrabu, lebih dekat, ilaihi min hablil warid, dari urat nadi. Yang ketiga ini merupakan muraqabah. Kita merasa diawasi Allah SWT, berpikir bagaimana bahwasanya Allah mengelilingi dengan ilmunya, mengawasi kita. Bahkan sampai apa yang terdetik, yang dibisikkan oleh jiwa kita, oleh nafsu kita, Allah tahu. Apa yang direncanakan, apa yang dilakukan, apa yang akan dilakukan, Allah Maha tahu. Maaf ya bapak-bapak ibu-ibu, al-kalam nisfu doa, ucapan itu merupakan sebagian daripada doa. Maka kalau kita berucap, mengatakan, hendaklah mengatakan yang baik. Maka ketika ada pembahasan takdir, Allah sudah menentukan kita akan lari kemana, kita masuk surga atau neraka, sudah Allah tentukan. Maka para sahabat bertanya, Rasulullah, kalau sudah ditentukan, lalu apa gunanya amal kita? Saya ditakdirkan masuk neraka, udah saya ditakdirkan masuk surga, apa gunanya amal kita? Kata Rasul, tetap beramal, karena amal kalianlah yang akan menentukan takdir kalian. Kalau Allah takdirkan kalian min ahlil yamin, termasuk golongan orang-orang yang masuk surga, maka Allah akan mudahkan kamu beramal baik, berkata baik, bertutur baik, berbuat baik. Allah takdirkan itu ke situ. Amal kamu dibuat mudah sama Allah sesuai dengan takdirnya. Maka kita berusaha terus beramal baik supaya takdir kita ditakdirkan sebagai ahlil yamin, ashabul yamin, golongan kanan, golongan masuk surga. Maka perhatikan orang-orang perbuatannya, perkataannya kasar, perbuatannya, maka itulah Allah mudahkan dia untuk masuk ke golongan ashabus shimal, penghuni neraka. Ada satu surat yang ketika sholat Jumat itu, hal ataka hadithul ghasyiyah, apakah telah datang kepada kamu kabar orang-orang yang masuk neraka? Wujuh yauma idzin khasyah, wajah-wajah mereka pada hari itu ketakutan luar biasa. Ayat 1 itu sampai itu menerangkan kondisi orang yang masuk neraka. Subhanallah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali makanan yang berbentuk apa itu, kayak kalau gampangnya diingat kayak biji kedondong. Lapar dikasih makanan itu, la yusmin wa la yughni min ju', tidak bikin gemuk. Bukan apa? Jangan bikin gemuk, bikin kenyang aja enggak. Makanan kalau sudah bikin kenyang, kemungkinan bisa gemuk. Ini bikin kenyang aja enggak, apalagi gemuk. Ketika haus dikasih air minum, air yang mendidih, sehingga air itu menyentuh rontok semua ini. Itu gambaran ashabus shimal, orang-orang masuk neraka. Kemudian Allah jelaskan wujuh yaumidin na'imah. Golongan kedua, orang yang wajahnya ceria, penuh dengan kenikmatan. Digambarkan terus fiha surur marfu'ah, baginya di dalamnya ada kasur-kasur yang bertingkat-tingkat. Wa abwab mawdu'ah wa namarikum masfuufah. Habis itu baru afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nah, orang-orang kafir ini yang golongan pertama Allah singgung. Tidakkah mereka memperhatikan, melihat, memandang bagaimana seekor unta itu diciptakan? Terus fadzakir, kata Allah, wahai Muhammad, fadzakir, berikan mereka peringatan. Lasta alaihim bimusaitir,
Kamu hanya ditugaskan, para ulama, para kiai, para ustadz ditugaskan memberikan peringatan kepada mereka. Mereka mau ingat atau enggak, bukan urusan kamu. Kalau sudah ngasih peringatan, udah jangan merasa, aduh dikasih ingat susah pisan, nggak ingat-ingat. Disadarkan, nggak sadar-sadar. Sudah cukup tugas kita, kewajiban kita memberikan peringatan. Kalau yang berpaling dan kafir, maka Allah siapkan azab yang besar. Maka tadi al-kalam nisfu doa, ucapan adalah sebagian daripada doa. Makanya kata Sunan Kalijaga dalam syairannya Obat Hati itu ada 5, di antaranya adalah berkawan, berkumpul dengan orang-orang soleh supaya kita ikut jadi orang soleh, minimal ke bawah, agar kita selamat dunia dan akhiratnya, agar kita ikut takdirnya orang-orang soleh. Karena kata Rasulullah, tidak ada yang sia-sia amal perbuatan kita. Amal perbuatan kita itulah yang menentukan kita. Kita diarahkan berbuat baik, maka takdir kita husnul khatimah. Wa qala ta'ala bahwa ma'akum aina ma kuntum. Allah berfirman, dan Dia Allah ma'akum bersamamu aina ma kuntum, dimanapun kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah dengan apa-apa yang mereka lakukan, dengan apa-apa yang kamu lakukan, basirun maha melihat. Dan Allah berfirman, alam taro, tidakkah kau melihat, annallaha, bahwasanya Allah ya'lamu, itu mengetahui, ma fis samawati wa ma fil ardi, apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi, ma yakunu min najwa thalathatun illa huwa rabi'uhum. Ada ma yakunu min najwa, tidak ada orang yang berbisik, berkumpul, salah satu 3 orang, illa huwa rabi'uhum, kecuali Allah yang keempatnya. Wala khamsatun illa huwa salisuhum, dan tidak juga 5 kecuali Allah yang ke-6-nya. Al-ayat. Wa hadza tafakkuri samratuhu an tastahi minallahi an yaraka haitsu nahaka aw yafqiduka haitsu amaraka. Dan yang ketiga ini, berpikir dengan metode yang ketiga ini, buahnya adalah antastahi, engkau akan malu, minallahi, dari Allah subhanahu wa ta'ala, an yaraka haitsu nahaka, di mana Allah melihat engkau, melihat kamu ketika Allah melarang kamu melakukan perbuatan yang buruk. Au yafqadaka haitsu amaraka, atau engkau melakukan pelanggaran, tidak mentaati ketika Allah memerintahkan kamu. Berpikir Allah Maha mengetahui segalanya. Selesai, kita akhiri dengan doa Rabbul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.